Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 7. Untuk hari ini kita masih di bab 3 ya. Tapi kita masuk pertemuan 2 tentang campuran dan larutan asam basa. Silahkan kalian perhatikan bagan berikut ini. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Untuk unsur dan senyawa itu kan sudah Ibu bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang campuran homogen dan heterogen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan literasi, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi larutan, campuran, larutan asam, basa, dan garam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi indikator alami asam dan basa dengan benar. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar cuka, sabun, dan kopi yang dituangi susu. Nah, menurut kalian, apa sih jenis dari ketiga bahan ini? Nah, untuk lebih memahaminya, apakah dia termasuk larutan asam, atau dia itu larutan basa, atau dia itu campuran homogen, atau dia campuran heterogen, kita akan bahas materi itu pada hari ini. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian dari campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat dari zat asalnya. Nah, contoh dari campuran ini adalah ketika misalnya kamu membuat teh, membuat kopi. Nah, itu termasuk salah satu campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas campuran homogen dulu ya. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terbentuk antara dua zat atau lebih dan memiliki persamaan dengan komponen-komponen berupa partikel penyusun yang tidak dapat dibedakan kembali, serta bidang batas antara zat tidak dapat terlihat meskipun kita menggunakan bantuan alat berupa mikroskop. Contoh dari campuran homogen adalah salah satunya sirup. Selanjutnya kita masuk ke konsep dari larutan. Nah, larutan itu tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Nah, pelarut yang banyak digunakan biasanya adalah air. Nah, kalian lihat pada gambar air sebagai zat pelarut. Kemudian yang di dalam sendok itu sebagai zat terlarut. Kemudian ketika zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut dan dilarutkan, hasilnya adalah namanya larutan. Nah, partikel zat terlarut ini yang di dalam sendok tadi, ketika sudah menjadi larutan itu kan tidak dapat dilihat lagi ya. Nah, sehingga dia tidak dapat kita bedakan lagi yang mana air dan mana yang zat terlarutnya itu. Contoh, kita ngelarutin gula ke dalam air. Nah, setelah kalian melarutkan gula ke dalam air, gulanya kan nggak kelihatan lagi tuh yang mana gula, yang mana air. Maksudnya nggak bisa kita bedakan lagi gulanya. Nah, itu menandakan bahwa larutan yang kita buat itu adalah campuran homogen. Tadi kita sudah bahas yang namanya larutan ya. Kita masuk ke jenis larutan yang akan kita bahas yang pertama, tentang larutan asam dan basa. Larutan asam adalah ciri-cirinya rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Korosi itu artinya perkaratan. Jadi kalau kena zat asam ini dapat menyebabkan berkarat. Kemudian yang ketiga, merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, kertas lakmus itu adalah nanti kita bahas ya, salah satu indikator dari alat indikator untuk mengecek larutan itu asam atau dia basa. Kemudian
Contoh dari larutan asam itu ada cuka dapur, kemudian ada juga aki motor. Nah, selanjutnya larutan basa. Larutan basa itu memiliki ciri-ciri rasanya agak pahit. Nah, tidak boleh dicoba juga. Terasa licin pada kulit. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, jadi diingat, tadi kalau asam akhirnya warnanya jadi merah. Terus kalau basa akhirnya jadi biru. Jadi intinya indikator lakmus itu kalau dia akhirnya merah berarti larutan yang kalian uji itu adalah larutan asam. Tapi kalau dia kertas lakmusnya warnanya berubah jadi biru berarti itu adalah larutan basa. Terus contoh larutan basa itu sering kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sampo, obat mah, dan pupuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator. Salah satu cara untuk membedakan larutan asam atau basa kita dapat menggunakan yang namanya indikator. Nah, indikator asam basa ini adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila dia bereaksi dengan larutan asam ataupun larutan basa. Nah, indikator asam basa itu terbagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Kita bahas indikator alami dulu ya. Indikator alami itu biasanya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan yang merupakan indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun larutan basa. Nah, contoh dari indikator alami yang biasa digunakan ada kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, jadi kalian perhatikan dulu yang di dalam tabel. Kita contoh yang pertama ada kita menggunakan indikator berupa ekstrak kunyit. Nah, kalau kita tetesi larutan asam, indikator ini akan berubah menjadi kuning cerah. Namun ketika kita tetesi dengan larutan basa, maka dia akan berubah menjadi warna jingga. Kemudian kita lihat yang kedua, indikator ekstrak kubis merah. Nah, kalau dia asam, dia menjadi warna tetap warna merah. Sedangkan kalau dia itu basa, dia akan berubah menjadi warna hijau. Itu untuk yang basa lemah. Kalau untuk yang basa kuat, dia warnanya berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, kalau kita gunakan indikator berupa bunga kembang sepatu. Nah, ketika kita uji larutan asam, indikator ini akan berubah menjadi warna merah cerah. Dan ketika kita uji itu larutannya adalah basa, indikator ini akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, yang kedua kita masuk ke indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Nah, ada dua kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, seperti yang Ibu bahas tadi, kalau warna kertas lakmus yang warnanya biru berubah jadi warna merah, itu berarti yang kita uji adalah larutan asam. Sedangkan kalau kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka yang kita uji itu adalah larutan basa. Nah, kalian silahkan lihat contohnya. Pada gambar yang A itu kan di atasnya bagian biru ya, berarti ini dia menggunakan kertas lakmus berwarna biru. Dan setelah dicelupkan ke dalam larutan, ternyata kertasnya berubah menjadi warna merah. Maka larutan tersebut adalah larutan asam. Nah, kemudian yang B, yang bagian atas kan warna merah ya. Ketika dicelupkan ke dalam larutan, ternyata dia berubah menjadi warna biru. Nah, berarti larutan yang B ini adalah larutan basa gitu ya. Jadi kalau jadi merah dia itu asam, kalau dia biru jadinya dia basa. Selanjutnya kita akan membahas tentang garam.
Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jadi, kita lihat reaksinya. Asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Nah, garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah, kita lihat, reaksi HCl atau asam klorida ditambah NaOH. NaOH adalah natrium hidroksida menjadi NaCl atau garam NaCl ditambah H2O atau air. Jadi HCl itu senyawa yang berjenis asam. Kemudian NaOH adalah senyawa yang jenisnya basa. Kemudian asam ditambah basa, hasilnya adalah garam ditambah air. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang campuran heterogen, yaitu campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga kita itu masih dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Contoh, campuran antara minyak dan air. Kita ketika mencampurkan minyak dan air masih dapat membedakan yang mana minyak dan yang mana air. Sehingga contoh dari heterogen ini adalah campuran minyak dan air. Untuk contoh yang lain, kita dapat melihat juga pada campuran pasir dan air. Jadi ketika kalian melarutkan pasir ke dalam air, kita masih dapat membedakan antara pasir dan airnya. Jadi itu tadi kita sudah membahas tentang campuran homogen, kemudian ada larutan asam, larutan basa, dan garam. Kemudian yang terakhir adalah campuran heterogen. Ibu harap materi-materi yang Ibu berikan hari ini bisa membantu kalian dalam menjawab LKPD sebelumnya ya. Karena materi yang ini kan lebih rinci lagi. Jadi Ibu harap kalian bisa membedakan yang mana unsur, senyawa, dan mana campuran. Kemudian yang mana merupakan campuran homogen dan yang mana merupakan campuran heterogen. Demikian pembelajaran kita hari ini. Yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.